kesindir, dia aja yang kesindir. Nangis-nangis. Emang diapain sama gue? Diapain? Sama gue itu diapain? Diapain sama Ruli sampai nangis-nangis? Terus sama gue diapain sampai nangis-nangis kayak begitu? Diapain sama gue tanya, diapain? Hanya karena gue gak mau berteman? Hah? Atau gimana? Ya kalau gue gak mau berteman, gue jaga jarak, gue punya privasi. Gak setiap hari dia harus ngikutin gue, ngintilin gue. Gak ada sebut dia, gak usah GR. Gak kebalik tuh Barbie bilang dia kok sebut gue. Gak ada sebut dia. Gak ada. Kalau gue langsung ngomong, kalau gue nyebut Mainina, Ayah Evan, itu iya. Jangan diladenin Mbak Dewi. Enggak mas, gak ngeladenin. Ini orang ada yang tanya kenapa. Aku bilang gak ada apa-apa. Dan gue gak ngerti kalau mereka mau somasi gue atas dasar apa. Kenapa? Kenapa sih kalau nama Dewi Persik tuh dikit-dikit disomasi? Gue juga gak ngerti. Masalahnya tuh apa? Mau Ruli itu, maaf nih, sama perempuan kayak gimana kek, mau kayak apa kek pada waktu kemarin. Misalkan nih, apa iya kita mau marah-marah? Mami sebut si gemoy terus, Menina betul. Lah terus dia ngamuk-ngamuk sama si gue masalah apa? Kalau gue menjaga jarak dan gue gak mau tiap hari orang tersebut itu pingin ngintil, ikut sayang, ikut ada. Nah itu aku boleh dong. Gue kan gak kepengen orang dikit-dikit ngikut gue mulu. Biar keikutan tenarnya kakak. Oh, dia dulu pada waktu Saiful Jamil keluar dari penjara ngarak-ngarak sampai ngundang-undang wartawan. Terkenal nggak? Nggak terkenal, nggak usah ngambil jalan kayak gitu karena nggak ada prestasinya. Kecuali lu bisa nyanyi, lu bisa acting, mungkin masih ada jalan gitu. Udah deh, jangan apa ya, jangan cari masalah sama orang. Kalau misalkan dia dulu pernah datang ke rumah gue sebagai teman, wajar dong. Kalau pada waktu itu sebagai teman, dia ada di situ. Dia ada di Bali, gue nyuruh dia untuk dia ada di situ kak, ini tapi bukan untuk berantem sama orang, terlalu overreaction ketika menghadapi Ruli. Kan Ruli kan bukan pacar gue, bukan suami gue, bukan pacarnya dia juga. Ngapain harus dibangsat-bangsatin? Ngapain harus dibajingan-bajinganin? Sedangkan itu tidak disuruh saya. Cukup dia kasih aja videonya sama gue. Cukup kan? Gitu loh. Malah omongan gue ini loh, ini. Aduh banyak deh pokoknya. Udah pernah aku kasih lihat kan buktinya banyak banget. Kemarin aku spill sedikit buktinya. Udah cukup itu. Nanti kalian akan lihat di YouTube aku atau mungkin aku akan nih Mas Ruli ini kayaknya mau lapor polisi sih gitu. Kayaknya sih begitu. Karena dia merasa dituduh selingkuh. Makanya dia ingin membuktikan benar nggak dia selingkuh. Sama siapa kalau memang selingkuh. Kan dia bilang selingkuh kan. Gitu. Tapi aku bilang sih ngapain gitu sebenarnya ya kalau aku pribadi. Karena bisa menaikkan seseorang. Karena niat orang ini kan tujuannya kan memang untuk panggung ya. Apalagi kan dia katanya mau jadi caleg. Kalau lagi nyalek di PRD kalau nggak salah ya. Gitu kan di Depok apa-apalah gitu. Lagi ngapain gitu kan. Udahlah nanti juga ibaratnya anggaplah itu radio kusut. Aku bilang gitu sama Mas Ruli. Dia bilang aku nggak terima karena aku nggak selingkuh di situ. Aku sama teman-teman aku semua di situ dia bilang. Dan kalau misalnya aku bilang sama dia, kalaupun kamu ada perempuan, aku juga nggak apa-apa kok. Aku bilang gitu sama dia. Terus dia bilang gini, I know, tapi aku tidak sama perempuan yang seperti dia maksud gitu. Gitu. Aduh Sugi terserah lu. Mau orang bilang gua sombong kek, mau orang bilang gua baik kek, nggak ada urusan. Yang penting gue tahu gue harus bisa dekat dengan siapa. Yang penting gue tahu memposisikan diri gue bahwa dan gue yang bisa merasakan bahwa ini orang bisa merugikan gue. Ini orang gak bener, ini orang toksik. Gue tahu. Gue bukan anak kecil yang bisa diatur untuk berteman dengan siapapun. Jadi kalau misalkan aku tidak mau berteman itu urusan gue.
Aku makan rambutan, makan bakso aci. Enak juga, tapi lagi nggak kepengen bakso aci sayang. Mending sama aku. Hai Arga. Eh, it's me, ini diulang-ulang. Tadi udah dijawab ya, it's me. Cukup, iya Tia. Nggak boleh di spill chatnya kecuali sama lawyer atau mungkin sama-sama orang terdekat, karena spill chat itu untuk membuka WA itu sama aja, itu ada pasalnya, itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan kita itu, kamu punya WA nih, WA kamu sebarin nih ke orang-orang, orang tersebut tidak terima, orang itu bisa kena karena ada pasalnya. Gitu guys. Makanya katanya sekolah tinggi, tapi WA gua disebarin sama orang-orang gue semua. Makanya negara nggak maju, rakyatnya hobi ngurusin hidup orang. Makanya sekarang kita harus ngurusin siapa nanti presiden kita. Nggak usah ngurusin orang-orang lain yang kepingin naik. Urusin aja gimana caranya presiden yang kita pilih ini adalah orang yang amanah, orang yang bisa mengedepankan rakyat, yang mengutamakan rakyat dan amanah. Pentingnya ya kita belajar hukum. Nah, gitu. Jangan cuma statusnya aja sarjana hukum, tapi nggak ngerti. Katanya kan sekolah tinggi sarjana hukum, tapi WA-nya orang disebar-sebarin mana-mana, dan belum tentu WA itu utuh. Telepon. Si siapa? Lupa aku nomor teleponnya si itu siapa? Nomor teleponnya Gamia. Duh, di bapak itu. Hah? Mas Aldi punya nggak, Mas? Iya, suruh teleponin si Gamia untuk ngurusin perpajakan. Mas Aldi. Hai sayang, kalau aku ini, kamu mau nomor berapa aja silakan monggo. Tidak berbeda pilihan, tapi kita tetap bersaudara. Tapi kalau aku Pak Ganjar Mahfud gitu. Jadi kalau misalkan kamu tanya atau kamu memilih, monggo, itu pilihan kamu. Tidak membuat aku dan kamu berantem, tidak membuat aku dan kamu jadi gak damai gitu. Ini Ami baik kepake akun bodong ya lu. Coba lu video call sama gue. Lain seperti apa? Ya kayak kamu sama temen kamu harus diulang-ulang gitu ya. Apa memang kamu sekuter juga? Gak ada hubungannya Ayudi, gak ada ngomong ini, gak usah cari-cari kubu. Gak usah cari-cari kubu. Dia kali yang fitnah Mas Ruli, kasihan dong. Giliran ketemu nggak ada videonya, diminta videonya. Mana kok nggak diangkat? Jangan di-decline ya. Aku ajakin live bareng nih sama lo. Apa alasan pilih Pak Ganjar? Ya karena aku kenal secara personalnya. Dan kalau kamu tanya tentang politik, aku nggak paham tentang politik. Karena memang aku tidak terjun di dunia politik. Tapi kalau misalkan kamu tanya tentang kenapa harus memilih Pak Ganjar, ya karena aku kenal dengan personalnya. Gitu. Mana aku nggak bisa? Coba dong video call sama gue. Itu barusan ya unable to join Amibae. Aduh, ini banyak akun-akun bodong ya guys si Amibae ini ya. Ngapain sih? Disuruh siapa kamu? Dibayar berapa? Kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah ngomong. Gitu. Kalau aku sih logika aja ya. Kalau nggak ada video, nggak ada foto, itu sama aja pemberitaan hoax. Orang itu mau sumpah demi Allah kayak gimana? Kalau nggak ada video, nggak ada foto, gue nggak percaya. Kalau cuma sekedar katanya gue nggak percaya. Kita pakai logika, jangan jadi orang bodoh. Gitu loh. Yang dia janjikan kan ada video. Ternyata tidak ada video, tapi sudah wawancara kemana-mana. Terus jadi aku harus bagaimana? Ya aku lebih percaya Ruli lah. Gitu. Kalau misalkan aku percaya sama Ruli, terus aku mau dimusuhin, terus tiba-tiba aku disomasi, ya urusan gue dong. Yang gue butuhkan kan video.
foto itu pun nggak ada, foto ngadep belakang. Jadi kenapa harus marah-marah? Itu sih kecuali ada foto video. Nah, kecuali ada foto, ada video, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan gitu. Tapi pertimbangan pun juga bukan kapasitas aku yang memang kebetulan bukan istrinya untuk marah-marah gitu. Ya kan? Lah kalau misalkan ada orang lagi yang berbicara, dulu ini begitu, dulu ya kan ngapain ngomongin dulu? Yang kita omongin itu sekarang, bukan ngomongin dulu. Kok sama aja kayak orang lu masuk sumur, mau masuk sumur. Dia kan udah jebuk, udah 50-an umurnya. Masa gua suruh begini mau? Gua tanya, logika aja mikir. Orang udah jebuk, udah tua kayak begitu, gua suruh yang aneh-aneh mau nggak? Ya kalau cuman sekedar sama aja kayak dia nyuruh ibu gue datang ke Sukabumi, minta tolong sampai nangis-nangis sama pacarnya ditinggal, sama pacar yang tukang tarot di TikTok itu kan ditinggal sampai diputus bolak-balik. Ya gimana nggak mau ditinggal, orang dihajar mulu, digasain mulu. Dia sama ibunya juga kan nggak, dia sama ibunya juga nggak berbakti. Pada waktu itu alasannya katanya dia digebukin dari kecil sama ibunya. Nah, lah kalau masih pacaran kan nggak boleh gitu, apalagi dia bukan pacarnya. Dia bilang, sayang ini gimana, aku mau bikin status gini 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 gimana. Ya bikin aja statusnya kak, kalau memang benar ada video dan fotonya. Nah ternyata dia taruh fotonya yang ada belakang. Terus aku tanya, videonya mana nanti ya sayang, kalau aku sudah sampai di Jakarta ya sayang aku kasih. Ini di airport ada wartawan. Gimana nih sayang? Ya udah kak, omongin aja apa adanya, bicara, berani aja kalau memang ada video dan fotonya. Terus ternyata, iya sayang. Terus udah gitu, ternyata nggak ada lagi. Terus ketemu lagi sama aku, kak mana videonya? Nggak ada ternyata. Apa nggak mampus? Terus aku bilang jangan. Ada kan itunya kan. Sayang, sayang. Hana, ada buktinya guys. Matanya cantik pakai softline. Oh iya, makasih. Aduh, aku nggak mau komen yang gimana-gimana, nggak ada urusan gue. Mau komen apa kayak lumayan kan masuk TV, kalau nggak gitu kan nggak ada yang undang di TV. Hana, ini kamu nggak ditaruh lagi nih. Nih Hana. Oh, untuk kamu nggak dibuka ini ngawur. Baru umur 17 tahun. Oh iya. Biarin aja mereka nggak penting. Iya, nggak penting gitu. Karena orang udah tahu aku siapa, dia siapa. Aduh, nggak ada prestasinya, nggak ada untungnya buat gue, nggak dapet duit juga, say. Ardilansyah, kamu siapa? Kenapa Ardiansyah? Sudah nggak senggol dong mami. Halo Nona. Ngejuri, aku besok ngejuri hari ini. Kayaknya aku mau ada rekaman sama Slang deh. Ya boleh. Sing sabar. Hai Adi, udah biasa orang cari tenar dari gue. Tapi kan nggak ada yang tenar kan dari dulu. Orang-orang yang cari panggung sama aku mana? Pilot habis terbang dari port. Dia nanti kesini. Mending kan makan. Coba itu live sama gue tuh barusan yang ngomong-ngomel mulu. Terus kalau live aku suruh diem gini. Ya di decline males banget. Kalau misalkan di decline gitu, gak gentle, aku langsung blok aja ya. Karena percuma. Si perempuan laknat itu juga gue tanya, tiba-tiba jadi ini cocoknya berteman sama orang yang gak lebay. Mami ini kan tegas berpikir keras, jadi mungkin cocoknya berteman sama orang yang gak lebay. Iya, aku tuh nggak bisa guys. Aku tuh bolak-balik sudah tegur dia. Aku masih memberikan kesempatan untuk berteman gitu kan. Aku tuh nggak bisa kalau ada orang nih, contoh nih tiba-tiba dia datang, tiba-tiba, hei ini loh aku ini loh, ini loh. Itu aku nggak bisa kayak gitu. Dan bolak-balik sudah aku tegur, jangan kalau ke rumahku please. Takutnya mami aku lagi nggak pakai BH, tahu takut apa gitu. Dan dia selalu kayak begitu gitu. Jadi aku kayak risih gitu ya, lama-lama kok kayak nih orang aku baikin, aku kasih kesempatan tapi dikit-dikit kayaknya terlalu terlalu apa ya, terlalu terlalu itu loh, kayak caper gitu loh, kayak
kayak lebay gitu. Dikit-dikit kamera. Ini loh, ayo sayang main TikTok. Ini ya, ayo goyang-goyang kita. Aduh kak, ya udah yuk. Aku orangnya nggak enakan gitu loh. Kayak gitu. Jadi gimana sih risih lama-lama. Tapi akhirnya aku, gak deh aku harus apa adanya deh. Aku nggak bisa ini. Sayang aku nanti nyanyi di batik ya. Sayang aku mau ikut nyanyi. Iya. Terus aku nanti mau nyanyi sendiri. Pokoknya abisnya Dewi nyanyi, aku mau nyanyi sendiri. Iya kak, dia nyanyi langsung pada hilang semua orang batik. Terus ngomongnya tuh nggak pernah nyambung gitu. Jadi aku gini, ya Allah gimana ya caranya ya supaya nama dia naik ya. Padahal udah aku kenalin nama ini, gue bawa-bawa ke sini. Tapi susah ya kalau memang suaranya itu nggak mumpuni itu kita tuh susah kalau penampilannya kurang minimal jogetnya bisa atau apa susah kalau nggak bisa. Itu pun sudah aku pasak-pasain untuk ikut aku kemana-mana untuk bisa berinteraksi. Kalau kalau Meldi kan walaupun suaranya pas-pasan dia masih energik ya. Lebi juga gitu suaranya ataupun goyangnya. Jadi setidaknya bisa lah gitu loh.